Waktu menonton TV di Indonesia turun drastis, yang tadinya 5 jam per hari menjadi 2,5 jam per hari. Dan generasi Gen Z lebih memilih YouTube ketimbang TV. Apakah ini pertanda dari sebuah kematian televisi? Atau memang ini menjadi salah satu perkembangan transformasi? Mari kita bedah. Televisi Indonesia lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1962. Dan ketika itu bertepatan dengan Asian Games yang menjadi generasi awal televisi di Indonesia. Dennis McQuell mengidentifikasi ada 4 fungsi dari media, yaitu informasi, kolerasi, hiburan, dan transmisi kultural. Dan ya, televisi menjalankan semuanya secara bersamaan, menjangkau seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sejak kemunculan RCTI pada tahun 1989, pengiklanan menjadi tulang punggung televisi swasta. Model sederhananya adalah konten yang menarik pemirsa, lalu penjualan tayangan waktu. Semakin tinggi ratingnya, maka semakin mahal tarifnya, bisa ratusan juta per 30 detiknya. Dan setidaknya di Indonesia ada 3 konglomerat di dunia televisi, yaitu ada MNC Group, MTech, dan Transcorp. Dan dominasi kepemilikan ini berdampak pada keberagaman konten dan juga independensi editorial. Generasi Gen Z menganggap televisi sekarang adalah media untuk generasi tua. Mereka beralih kepada YouTube, Spotify, dan platform-platform podcast lainnya yang mengontrol penuh penggunaan konten dan waktunya. Pada akhirnya, itu berdampak pada pengiklanan TV yang menurun, sementara kebutuhan iklan digital melonjak. Pengiklanan TV bergantung pada audiens muda yang sudah tidak ada di depan TV. Transisi TV digital juga agak lambat. Peralihan dari penggunaan analog switch off itu tidak merata pada tahun 2022. Karena daerah-daerah terpencil itu belum beralih karena keterbatasannya infrastruktur dan kurangnya sosialisasi. Televisi tidak mati, tapi ia berevolusi. Kini banyak TV-TV yang aktif di YouTube, bahkan membuat aplikasi-aplikasi streaming seperti video, RCTI Plus, dan lain-lain. Bahkan mereka membuat konten original digital. Tetapi tetap ada dilema di televisi. Televisi terjebak pada kepentingan komersial dan kepentingan politik. TV swasta memprioritaskan rating tinggi, mencari dan membuat konten yang sensasional. Dan TV RI kadangkali kerap menjadi corong pemerintah. Fungsi edukasi televisi dikorbankan demi sebuah profit dan engagement. Padahal seharusnya televisi menjadi agen pencerdasan bangsa. Dibanding media-media yang lain, televisi memiliki keunggulan. Salah satunya adalah regulasi yang ketat. Contohnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang mengawasi konten-konten standar pemrograman siaran dengan sanksinya. Televisi lebih mudah diregulasi karena distribusinya yang terpusat dan juga jumlah stasiun yang terbatas dengan visibilitas yang tinggi. Berbeda dengan media digital yang masih abu-abu dan sulit untuk dilacak. Di dalam Islam, bisnis iklan itu halal selama memenuhi syarat-syarat muamalah. Namun, jika itu mendorong pada kemaksiatan dan kemudaratan, maka itu melanggar prinsip-prinsip maslahat. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, menekankan tabayun, yaitu verifikasi sebelum menyebar informasi. Dan kini televisi sangat berpotensi menjadi mimbar dakwah modern untuk menyebarkan dan meluaskan nilai-nilai dan ajaran dakwah Islam. Jadi, televisi tidak mati dan tidak kalah dengan media-media yang lain. Tapi televisi itu bertransformasi agar bisa lebih edukatif dan bertanggung jawab. Kini tinggal di kita sebagai penonton.
lebih memberikan aspirasi dan juga informasi, dan juga menjadi agen-agen perubahan demi dakwah-dakwah digital yang islami.